Salam bahagia sahabat, jumpa dengan saya Hairul Anwar. Saya hipnoterapis klinis di Minda Brilian Indonesia. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah masuk ke email Minda Brilian. Nah, pertanyaan pertama ini, Pak, apa sih hipnoterapi itu? Sama nggak dengan hipnotis? Oke, nah sahabat semua, hipnoterapi ini berasal dari kata hipnosis dan terapi. Artinya terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Nah, tekniknya bisa bermacam-macam, ya. Yang penting dilakukan saat klien dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ini adalah kondisi pikiran yang fokus atau rileks, dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Nah, Anda boleh jadi juga sering, ya. Misalnya saat Anda melamun. Nah, melamun itu kondisi pikiran kita yang fokus. Sangat fokusnya, bahkan kadang mata Anda terbuka, duduk gini, orang jalan atau lewat di depan Anda tidak terlihat, orang manggil nggak dengar. Nah, karena Anda sangat fokus pada pikiran Anda, yang di luar Anda abaikan. Benar? Ya, itu kondisi hipnosis. Contoh lain, Anda pernah melihat atau mungkin Anda mengalami sendiri saat nonton film, drama, sampai nangis misalnya karena sedih ceritanya. Kenapa bisa nangis? Padahal Anda sudah tahu itu hanya acting atau pura-pura saja, ya kan? Jadi saat pikiran kita benar-benar fokus atau rileks, di pikiran kita itu tidak ada bedanya antara imajinasi dengan realita, atau antara pura-pura dengan kenyataan, tidak ada bedanya. Nah, itu kondisi hipnosis. Kondisi yang paling sering kita alami saat mau tidur, ya. Kalau Anda tidur pasti nggak dengar, ya, orang ngomong. Kalau sudah lelap, ya, disentuh mungkin tidak terasa. Nah, tidur itu sebenarnya berada di paling bawah dari kondisi pikiran kita. Nah, hipnosis itu berada di atas kondisi tidur. Kondisi ini sering Anda alami saat Anda belum masuk tidur lelap. Misalnya mata sudah terpejam, tapi telinga masih dengar. Anda membuka mata males, mau bergerak males, mau menjawab pun malas rasanya. Nah, perlahan-lahan Anda tidur lelap. Nah, itu kondisi hipnosis. Artinya, saat pikiran benar-benar fokus atau rileks. Jadi, dalam proses terapi, klien akan dibimbing untuk masuk pada kondisi yang lebih fokus atau lebih rileks ini. Nah, saat dalam kondisi inilah terapi dilakukan. Ya. Terus, apa sih hipnotis itu? Oke. Hipnotis itu sebutan untuk praktisi atau orang yang membimbing orang masuk kondisi hipnosis. Nah, atau kalau gelar non akademiknya Certified Hypnotist. Jadi, orang yang membimbing seseorang atau subjek untuk masuk kondisi hipnosis dan kemudian memberikan sugesti, ya, atau pesan atau kata-kata tertentu, dan biasanya hanya untuk hiburan. Nah, seorang hipnotis tentu tidak melakukan terapi, karena untuk melakukan terapi, ya tentu harus mengikuti jenjang pendidikan yang berikutnya. Jadi certified hypnotist ini adalah pendidikan fundamental atau dasar, ya. Nah, untuk menjadi certified hypnotherapist atau bisa melakukan terapi dalam kondisi hipnosis, tentu harus mengikuti jenjang pendidikan lanjutan, ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi hipnotis adalah sebutan untuk orang atau praktisinya. Sedangkan hipnosis adalah kondisi pikiran kita yang sangat fokus dan atau rileks. Nah, hipnoterapis adalah praktisi, ya, orang yang melakukan terapi
dengan membimbing klien dalam kondisi hipnosis. Nah, pertanyaan kedua, oke, Pak, apakah hipnoterapi ini bisa membantu saya melupakan seseorang? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering diajukan oleh calon klien kami. Pak, bisa nggak kalau saya di hipnoterapi nanti lupa sama orang atau kejadian? Ya, jawabannya bisa. Hanya lupa itu bukan hal yang permanen. Sahabat tentu ingat ya, banyak hal yang dulu Anda lupa, hari ini boleh jadi bisa ingat kembali. Jadi data yang ada di pikiran atau di memori Anda itu tetap ada. Hanya pada saat lupa Anda sulit memunculkannya. Jadi lupa itu bukan hal yang permanen. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan dalam proses hipnoterapi? Ya, hipnoterapi itu membantu klien untuk menetralisir emosi yang dirasakan, baik itu emosi negatif atau emosi positif. Misalnya, kalau Anda pernah marah, dendam dengan seseorang dan level emosinya misalnya berada di 10, dari skala 0 sampai 10, 10 itu berarti sangat tinggi. Ya, emosi yang sangat intens ini pasti sangat mengganggu. Misalnya, kalau ingat orangnya, ingat kata-katanya, atau Anda lewat rumahnya, jantung Anda berdebar kencang, ya, atau kepala Anda sakit karena menahan kesal, marah yang belum Anda lepaskan, ya, berarti intensitas emosi itu mengganggu, membuat Anda tidak nyaman. Jadi, yang dilakukan dalam proses terapi itu, pertama tentu Anda akan dibimbing untuk menemukan penyebab dan akar masalah. Ya, penyebab dan akar masalah. Penyebab itu bisa 1, 2, 3, bisa banyak. Nah, akar masalah itu adalah kejadian awal atau penyebab pertama kali. Biasanya berupa kejadian yang pertama kali Anda alami dan kemudian Anda maknai secara negatif atau positif. Bisa berupa kejadian atau bisa juga berupa informasi. Nah, informasi itu bisa kata-kata yang Anda dengar, yang Anda baca, ya, atau sesuatu yang Anda lihat. Misalnya dari TV, film, ya, atau dari orang tertentu. Nah, informasi yang diyakini, nah, yang kita sebut kemudian menjadi belief. Jadi, setelah penyebab ini ditemukan dan akar masalahnya juga ditemukan, maka emosi yang melekat pada kejadian itu, yang melekat pada memori itu, penting untuk dinetralkan. Nah, dengan teknik tertentu, ya, hipnoterapis akan membantu membimbing klien untuk menetralisir emosinya. Kalau emosinya sudah dinetralisir, barulah diberikan program baru yang lebih efektif, yang lebih memberdayakan untuk kemudian atau untuk hidupnya di masa yang akan datang. Nah, kalau emosi yang melekat pada memori sudah diperbaiki, sudah dinetralkan, selalunya kalaupun kemudian ingat kejadian atau orang, tentu dengan perasaan yang lebih baik. Nah, jadi hipnoterapi sekali lagi membantu orang untuk menetralisir emosi yang melekat pada memorinya. Jadi bukan untuk menghilangkan memorinya. Memori atau data itu pasti tetap ada. Nah, karena ini juga kemudian beberapa pertanyaan dari calon klien. Oh Pak, nanti kalau saya di hipnoterapi bisa lupa ingatan? Pak, tentu saja tidak. Ya, semua klien hipnoterapi ya tentu tetap ingat, tetap bisa pulang kembali. Ya, kalau lupa ingatan, tentu kami para hipnoterapis sudah pasti repot nganterin klien-klien pulang. Ya kan? Nah, tapi tidak seperti itu. Nah, sahabat, demikian jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat tadi.
Jika Anda juga ingin bertanya terkait dengan hipnoterapi ya atau terapi hipnosis ini, atau permasalahan apapun terkait psikologis yang ingin Anda tanyakan, boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui email mindabrilian@gmail.com. Ya, Anda bisa kirimkan, atau Anda bisa tulis komen ya di channel YouTube ini. Terima kasih dan salam bahagia.